Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bukutan Pring, ada sesuatu yang terbaru dari situs Klinterjo atau situs Bri Kahuripan yang dikenal dengan Petilasan Tri Buana Tunggadewi. 1960 tempat ini menjadi objek wisata religi atau objek wisata spiritual. Banyak orang-orang yang berdatangan ke sini sekedar melihat atau berkunjung begitu, dan ada yang melakukan ritual di sini. Dan kali ini kami akan mencoba untuk review sesuatu yang terbaru yang ada di situs Bri Kahuripan. Di samping penataan taman ya sudah hampir selesai. Kita lihat di sini rumput-rumputnya sudah mulai ditanam, dan pengunjung nantinya akan lebih nyaman ketika melihat situs Bri Kahuripan ini. Nah, banyak susunan batu-batu andesit, dan juga terdapat struktur batu bata merah kuno yang kemungkinan ini merupakan zamannya lebih muda dari struktur yang dibangun di batu andesit ini, karena melihat dari mereka menata ya. Nah, begitu, coba dilihat ya, mereka menata struktur batu bata ini tidak begitu rapi begitu, dan ada semacam bata-bata yang tidak utuh yang memang sengaja ditata. Nah, kemungkinan ini merupakan zamannya lebih muda, entah pemanfaatannya sudah di kala Majapahit sudah runtuh, atau di zaman-zaman kolonial, kami kurang tahu. Dan di samping itu, selain ditemukannya struktur dari batu andesit di bawah dari tatanan batu bata ini ya, nah ini ternyata juga ditemukan batu bersimbol seperti ini teman-teman. Karena tidak ada air, jadi tidak begitu jelas. Ini jumlahnya ada 8 sesuai dengan 8 penjuru mata angin, berada di barat daya, tenggara, barat laut, timur ya, semua 8 penjuru mata angin. Ini saat ini saya berada di barat laut. Nah, seperti ini simbolnya, tidak begitu jelas tampilan di kamera, namun masih terlihat sedikitlah simbol-simbol. Ada simbol pembentukan naga, ada pembentukan padma atau bunga teratai, dan juga ada lingkaran dengan simbol plus di dalamnya. Nah, maka terlihat ya, karena harusnya pakai air. Yang di video sebelumnya kami simpulkan jenis-jenis seperti ini masuk dalam jenis jimat kalau orang Jawa. Jimat adalah sesuatu yang diyakini, meskipun itu dalam bentuk simbol tulisan, yang diyakini membawa keselamatan kepada dirinya atau terhadap lingkungan atau di pemukiman begitu. Dan kita menuju ke timur, ternyata di sisi timur laut simbol tersebut sudah diambil oleh pihak BPJB mungkin ya, untuk sebagai bahan penelitian ya, diteliti begitu. Nanti semoga hasil dari penelitiannya bisa kita lihat di channel BPJB Jatim. Dan terdapat yoni di atas sana, dan terdapat lapik arca atau dinding dari sebuah arca yang diduga merupakan arca dari Tri Buana Tunggadewi. Oke, selain itu kita coba naik. Selain penataan taman beserta lahan di sini sudah mulai bagus,
nanti ada pagar di sekelilingnya ya, dan sebagian pagar sudah dipasang yang nantinya ini juga diberi cungkup dengan model klasik, begitu yang saya terima informasinya. Terus ada batu-batu andesit dari bagian candi yang lepas, yang sengaja disusun di sini. Nah, di sini masih terlihat ada motif-motif sulur begitu. Nah, ini juga batu-batu candi yang cukup banyak dengan berbagai macam bentuk. Ada yang besar, ada yang kecil, cukup banyak disusun di sini. Dan bata-bata yang lepas, ini bata merah yang lepas juga disusun di sini. Dan ada beberapa pecahan dari tembikar. Nah, oke. Selain adanya candi, dalam ekskavasi kemarin dari tanggal 27 September sampai 23 kegiatan penggalian atau ekskavasi juga menemukan struktur dari batu bata merah yang memanjang dengan ukuran 15 kali 20 meter berbentuk persegi panjang. Nah, dengan memanjang ke arah selatan utara. Nah, di situ utara, yang selatan, ukurannya 15 kali 20 meter. Belum diketahui apakah ini merupakan sebuah candi atau ruangan ya, sebagai ruangan. Ketika menuju ke candi, maka orang-orang yang pada waktu itu masuk ke ruangan ini dulu dengan proses ritual ya. Nah, inilah struktur persegi panjang. Oke. Nah, di situ terlihat semacam pagar begitu ke arah utara. Dan di sini sudah diberi pagar dari bilik bambu supaya tanah yang di sini tidak longsor begitu, tidak longsor. Nah, oke. Terus ini memanjang sampai ke sana. Kegiatan ekskavasi selama 20 hari menemukan struktur persegi panjang ya, bangunan persegi panjang, dan terdapat struktur lagi di dalamnya. Dan di samping itu, kegiatan ekskavasi semakin diperlebar ke arah barat dari struktur persegi panjang ini, mengikuti orientasi dari struktur pagar ini. Nah, ke sini. Namun saat ini hasil dari kegiatan ekskavasi ya, berupa struktur yang memanjang begitu dari arah utara sampai ke selatan, sekarang sudah ditimbun lagi. Apa alasannya? Kita dengarkan keterangan dari Pak Hadi selaku Ketua Tim Koordinator Ekskavasi Situs Beri Kahuripan. Jadi kotak gali yang berada di luar dari area milik dari Kementerian Dikbud itu akan ditimbun kembali seperti awal, sedangkan struktur yang berada di tanah milik pemerintah, milik kementerian itu akan tetap terbuka.
Nah, yang lahan terbuka inilah yang dilakukan penataan. Jadi bentuk penataan juga kami sesuaikan agar orang kalau ke lokasi, satu, tidak berpotensi berbahaya, yang kedua dapat melakukan semacam observasi di dalam. Jadi tidak ada lagi lubang-lubang yang terlalu dalam, alurnya kami siapkan sehingga masyarakat bisa berjalan itu sesuai dengan alur itu. Artinya yang dipersiapkan adalah alur yang bisa melihat situs secara keseluruhan, tapi juga tidak membahayakan diri dari pengunjung dan juga berpotensi membahayakan terhadap strukturnya. Maklum, candi yang di sebelah barat itu kan tatanan batunya ada yang bawahnya sudah agak hilang. Nah, ini nanti akan disesuaikan dulu dengan kode-kode tertentu. Tatanan asli, tatanan tambahan sebagai penguat nanti akan kami berikan kode. Jadi dari prinsip keamanan orang akan dipastikan aman, dari prinsip akademis kearkeologisan terhadap cagar budaya itu juga dapat diperhatikan sehingga tidak mengubah tatanan atau susunan batu yang asli itu. Itulah keterangan dari Pak Hadi. Kenapa ditimbun? Karena ini masih milik desa dan lapangan sepak bola ini masih dimanfaatkan oleh para pelajar belajar sepak bola di sini, karena ditakutkan begitu ada timbul bahaya, maka struktur pagar ini ditimbun kembali. Namun datanya sudah kerekam, semuanya sudah ada di BPJB Jawa Timur, dan apabila nanti ada kegiatan ekskavasi dan diperlukan, maka ini akan digali kembali. Begitu. Semakin ke arah selatan, di sisi barat daya, terdapat struktur yang melebar di sini. Ini bekas timbunan ya, sudah ditimbun kembali. Kami tampilkan penemuan struktur bata yang masih belum ditimbun. Seperti ini tampilannya. Nah, itulah sebelum ditimbun ya, seperti itu. Dan ini sekarang sudah ditimbun kembali dan diduga kuat merupakan gapura atau pintu masuk menuju ke candi utama di situ. Jadi ini diduga kuat merupakan pintu masuk, dan struktur yang lebar ini dia masih ke arah selatan dan diduga masih berada di dalam sini. Tanah ini merupakan tanah desa yang disewakan kepada warga ya, sekarang menjadi kebun tebu, dan kemungkinan kalau ada kegiatan ekskavasi lagi di bawah sini akan digali lagi atau diekskavasi lagi untuk menampakkan struktur yang lebar yang saat ini sudah ditimbun ini, yang diduga kuat merupakan gapura atau pintu masuk. Ya, kita doakan saja semoga nanti entah tahun depan entah kapan ada kegiatan ekskavasi dengan menampakkan luas dari struktur batu bata yang menyerupai pagar, dan diduga di sini merupakan gapura atau pintu gerbang menuju ke candi. Dan belum diketahui karena masih belum diekskavasi ya. Jadi kalau memang di situ ada pagar yang memanjang menyambung dengan gapura di sini, maka di situ pun kemungkinan ya akan ada pagar lagi, karena tidak logika juga kalau ada pagar begitu tiba-tiba langsung ada pintu gerbang tanpa di sebelahnya lagi ada pagar lagi, pasti ada pagar lagi. Ya, belum tahu seperti apa nanti. Kita doakan saudara-saudara Buketan Pring, semoga ada kegiatan ekskavasi lanjutan di tahun depan atau kapan begitu. Oke, itulah yang terbaru dari situs Beri Kahuripan. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.